kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Nah, dalam analisis regresi linier sederhana ini memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan A plus BX dengan koefisien A dan B sama-sama memiliki koefisien. Yang A yaitu sigma Y kali sigma X pangkat 2 min sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Sedangkan koefisien B yaitu N kali X sigma X XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, di sini saya memiliki suatu permasalahan atau suatu contoh soal, yaitu suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru diperoleh data sebagai berikut. Nah, dalam data ini dapat diperoleh dengan 7 data, yaitu dengan X 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 dan Y 6, 7, 6, 5, 7, 8, 9. Analisislah regresi linier sederhana. Nah, yang pertama yaitu kita harus mendeskripsikan data terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung seluruh data yang dibutuhkan dalam analisis ini, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, X kuadrat ini diperoleh dari hasil kuadrat X dan Y kuadrat ini diperoleh dari Y kuadrat, dan sedangkan XY diperoleh dari hasil perkalian X dan Y. Kemudian kita hitung dari skor keseluruhan. Nah, di sini saya sudah menghitungnya, di mana X kuadrat dari X4 yaitu 16, sedangkan Y kuadrat dari 6 yaitu 36, dan X dikali Y 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, seterusnya dijumlah seperti itu. Nah, sesudah itu kita harus menotal semua skor datanya. Nah, di sini N sama dengan 7, sigma X sama dengan 34, sigma X kuadrat sama dengan 176, sigma Y sama dengan 48, sigma X kuadrat sama dengan 34, sigma XY sama dengan 243. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah rata-rata X dan Y. Rata-rata X sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X-nya itu kan 34. Per N-nya 7. Nah, 34 dibagi 7 yaitu 4, 8, 5, 7. Sedangkan rata-rata Y sama dengan sigma Y per N, di mana sigma Y yaitu 48 dan N-nya yaitu 7, dan hasilnya yaitu 6, 8, 5, 7. Langkah selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi, di mana koefisien regresi itu ada regresi A dan regresi B. Yang pertama kita akan menghitung koefisien A, didefinisikan dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, tadi sudah didapat kalau
sigma Y yaitu 48 dan sigma X kuadrat 176 min sigma X 34 kali sigma XY nya 243 per N nya 7, kemudian sigma X kuadrat 176 min sigma X kuadrat yaitu 34 derajat. Nah, dimana setiap datanya kita harus dikalikan dulu. Inilah koefisien dari perolehan penjumlahan, yaitu 48 sigma Y dikali sigma X kuadrat, yaitu hasilnya 8448 dikurangi sigma X dikali sigma XY, yaitu hasilnya 8262. Sedangkan N dikali sigma X kuadrat hasilnya 1232 dikurangi sigma X kuadrat, yaitu 1156. Nah, kemudian hasil dari ini kita kurangi menjadi hasilnya, yaitu 186 per 76. Nah, jadi koefisien dari regresi A yaitu 2,447. Nah, setelah koefisien regresi A sudah ditemukan, lalu kita akan mencari koefisien regresi sigma B, yaitu rumusnya N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, di mana N-nya itu 7. N7. Kemudian sigma XY-nya 243 dan sigma X-nya yaitu 34, sigma Y-nya 48. Kemudian N per 7, sigma X kuadrat 176 min sigma X kuadrat yaitu 34 derajat. Dikalikan terlebih dahulu, yaitu N kali sigma XY, yaitu hasilnya sedangkan sigma X dikali sigma Y hasilnya yaitu 1632. Nah, N dikali sigma X kuadrat yaitu hasilnya min sigma X kuadrat yaitu hasilnya nah, ini dikurangi ya semuanya 69. Nah, dari hasil ini kita bagi 69 bagi 76, hasilnya yaitu 0,90.
Nah, ini adalah koefisien regresi B dan ini adalah koefisien regresi A. Kemudian kita akan menghitung kuadrat total. Nah, kuadrat total ini disimbolkan oleh JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Hasilnya itu 340 tadi. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi A, JKA. Disimbolkan dengan JKA, di mana sama dengan sigma Y kuadrat min per N sama dengan 48 kuadrat per 7, di mana hasilnya yaitu 48 kuadrat ini dikalikan dulu lalu dibagi 7, hasilnya itu 329,1143. Setelah kita menghitung kuadrat regresi A, lalu kita akan menghitung jumlah kuadrat reduksi, di mana disimbolkan yaitu JKR. Nah, JKR sama dengan JKT dikurangi JKA, atau kuadrat total dikurangi kuadrat regresi A, sama dengan kuadrat totalnya kan 340, nah dikurangi kuadrat regresi A yang hasilnya 329,143, yaitu hasilnya ini, hasilnya 10,857. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi B, atau disimbolkan dengan JKB atau dengan JKreg. Nah, JKB ini memiliki rumus tersendiri, yaitu JKB sama dengan JKreg sama dengan B buka kurung sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N. Nah, B-nya yaitu 0,908. Nah, sigma XY-nya yaitu 243. Nah, selanjutnya min sigma X-nya itu 34. Nah, sedangkan sigma Y-nya yaitu 48 per N. N-nya itu yaitu 7. Sama dengan B-nya itu tetap. Nah, buka kurung. Ini dikalikan ini, hasilnya sigma X dikalikan sigma Y, yaitu hasilnya sigma X dikali sigma Y, yaitu sigma X dikali sigma Y, hasilnya yaitu 1,632 per 7. Nah, B-nya masih tetap per sigma XY-nya tetap juga min hasil dari perkalian sigma X dan sigma Y dibagi dengan N, yaitu hasilnya 233,143. Nah, kemudian sigma XY dikali hasil dari pembagian di atas, yaitu hasilnya nah, maka
KB hasilnya 8,950. Setelah kita menghitung jumlah kuadrat regresi B, maka kita akan menghitung jumlah kuadrat sisa, di mana jumlah kuadrat sisa disimbolkan jika S sama dengan kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi A dikurangi jumlah kuadrat regresi B. Jadi jumlah kuadrat sisanya sama dengan jumlah kuadrat R dikurangi jumlah kuadrat reg. Nah, jika S-nya yaitu, jika R-nya itu kan tadi udah ketemu, yaitu hasilnya 10,857 min dikurangi 850. Lalu kita kurangi hasilnya yaitu 1,907. Maka jika S-nya yaitu 1,907. Jika sudah diperoleh semua data, maka kita akan menghitung regresi linier sederhana dengan cara menghitung uji F. Nah, uji F itu disimbolkan dengan F sama dengan rumusnya yaitu JK reg per 1 per JKS per N dikurangi 2. Nah, dimana yaitu jika regnya itu yaitu per 1. Nah, dan jika S-nya yaitu hasilnya ini, jika S-nya jumlah kuadrat sisanya yaitu F-nya yaitu 8,50 per 1 sama dengan 1, nah, ini dibagi ini hasilnya yaitu, jadi F-nya yaitu 23,466. Setelah kita menentukan uji F, lalu kita akan menentukan kriteria, di mana jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kemudian kita akan menghitung F tabel, di mana DK pembilangnya yaitu 1, jumlah variabel bebasnya dari yang kita dapat yaitu jumlah variabel bebasnya itu hanya 1, dan jika DK penyebutnya sama dengan N
dikurangi 2 hasilnya 5. Nah, F tabelnya yaitu 6,61. Kesimpulannya yaitu F hitungnya itu yaitu 23,47, lebih besar daripada F tabel 6,61. Maka H0-nya ditolak. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 plus 0,908X, dan dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah yaitu sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447.